Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a hudah wa ba'd. Saya baru membeli kitab Tafsir Al-Kabir atau yang dikenal dengan nama Mafatihul Ghaib. Ini kitab tafsirnya karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Saya akan berupaya untuk menyajikan percikan dari tulisan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir ini yang saya kira relevan untuk menjawab beberapa pertanyaan orang-orang di zaman sekarang. Saya tidak akan membaca kitab tafsir ini ayat per ayat, halaman per halaman dari awal sampai akhir, tapi saya akan mencoba menyajikan penjelasan kitab kuning seperti ini secara tematik, menyorot beberapa paragraf yang dikira relevan saja untuk konteks zaman sekarang. Kali ini saya akan mengulas pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi tentang peranan para nabi. Dalam beragama kita percaya dengan keberadaan nabi dan wahyu. Seringkali tuh orang bertanya, apa sih sebetulnya gunanya kehadiran para nabi itu untuk kehidupan kita? Kalau nabi itu nggak ada, emang kenapa masalahnya? Begitu kira-kira ya. Kita akan menyimak jawaban dari Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib halaman 30, juz 21 dan 22. Baik. Kenapa kita itu butuh dengan kehadiran para nabi? Perlu kita ingat bahwa nabi itu adalah manusia yang Allah pilih sebagai utusannya. Jadi manusia-manusia pilihan yang Allah utus untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia-manusia yang lain. Secara akal keberadaan Nabi itu mungkin. Tidak ada yang mustahil dengan kita percayai adanya manusia-manusia pilihan yang Tuhan tentukan sebagai penyampai risalahnya itu. Tidak ada yang mustahil. Pertanyaannya sekarang, apa sih sesungguhnya peranan atau kegunaan hadirnya Nabi itu dalam kehidupan umat manusia? Jawaban sederhananya, saudara-saudara sekalian, Nabi itu gunanya membimbing umat manusia untuk menjelaskan banyak hal dalam hidupnya. Yang paling penting, Nabi itu kehadirannya datang untuk membimbing hawa nafsu manusia. Jadi andai pun akal kita sampai pada puncak pencapaiannya, intelektualitas kita mampu membangun peradaban yang sedemikian gemilang, tapi pada akhirnya kita nggak bisa mengabaikan pentingnya mendidik hawa nafsu, pentingnya mengenali diri kita sendiri, bagaimana caranya mengontrol diri kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang berlebihan. Ini Nabi itu gunanya membimbing hawa nafsu umat manusia supaya menjadi lebih baik, supaya tidak menjadi sama seperti binatang-binatang yang lain. Anda bisa bayangkan ilmu kalau tidak diiringi dengan akhlak, kalau tidak diiringi dengan pembimbingan hawa nafsu, itu bisa menjadi malapetaka bagi umat manusia itu sendiri. Dan fakta-faktanya sudah banyak kita saksikan. Orang pintar, orang cerdas, tapi dikuasai oleh hawa nafsunya, dia menjadi malapetaka. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga bagi manusia-manusia yang lain. Bagaimana perkataan Imam Ar-Razi yang relevan dalam konteks kali ini? Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib mengatakan, wa'alam anna aktsaral khalq waqa'u fi amradil qulub. Ketahuilah bahwa sebagian besar manusia itu terjatuh dalam penyakit hati. Apa penyakit hati itu? Dengarkan ini baik-baik. Wa ya hubbud dunya wal hirs wal hasad wat tafakhur wat takatsur. Yaitu mencintai dunia, ketamakan, mencintai dunia, rasa iri. Tetangga kita punya mobil, kita punya motor, kita iri dengan tetangga kita. Yang punya mobil 1 iri dengan yang punya mobil 5. Yang menjadi RT punya tetangganya anggota dewan iri dengan jabatannya. Dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai perasaan semacam itu. Ada rasa tamak, ada rasa kecenderungan mencintai dunia secara berlebih dalam diri umat manusia. Wahadi dunya mithlu daril mardo. Menarik sekali ungkapan Ar-Razi. Dunia ini seperti rumahnya orang-orang sakit. Tentu nggak semua orang di dunia ini sakit, tapi yang dimaksud penyakit di sini adalah penyakit batin, ya, penyakit batin, penyakit hati. Idza kanat mamlu'atan minal mardo.
Kalau memang dunia itu diisi dengan orang-orang sakit. Dan faktanya orang sakit ini banyak. Meskipun dia tidak mengisi semua eh, kawasan dunia, tapi pada akhirnya orang-orang sakit secara mental itu banyak. Wal anbiya, nah peranan para nabi kal atibba, seperti dokter. Nabi itu datang untuk mengobati, bukan mengobati fisik, tapi mengobati hati kita. Bagaimana caranya menjadi manusia yang pasrah, menjadi manusia yang bertanggung jawab, menjadi manusia yang tekun, yang rajin, yang tidak malas. Nafsu kan cenderung malas, cenderung menikmati hal-hal yang nyaman saja, tidak mau bersentuhan dengan ujian hidup dan seterusnya. Nabi itu seperti dokter yang membimbing kita supaya kita berjalan secara lebih baik. Wal marid rubbama qad qawiya maraduhu fala ya'udu ila siha. Nah, boleh jadi ada orang sakit, sakitnya itu sudah sedemikian menguat sampai-sampai dia nggak sembuh lagi. Illa bimu'alajat qawiyah, kecuali dengan cara penyembuhan yang serius. Ada kan orang-orang yang terkena penyakit cinta kepada dunia secara berlebih, dan dia tuh nggak mungkin bisa disembuhkan kecuali dengan upaya yang serius dan terus-menerus. Nah, itu kan bahaya, rasa semacam itu kan bahaya, bisa menyengsarakan kita sendiri sebetulnya. Warubbama kanal marid jahilan. Boleh jadi orang sakitnya itu orang bodoh, orang yang nggak tahu apa-apa. Makanya harus ada dokter. Fala yanqadu lit-tabib wa yukhalifuhu. Bisa jadi dia orang bodoh, nggak mau patuh sama dokter, bahkan menentang dokter itu. Bisa jadi kan, terjadi itu. Fi aktsaril amr illa anna at-tabib idza kana musyfiqan hadiqan. Tetapi dokter itu kalau dia orang yang penyayang, orang yang cerdas, fa innahu yas'a fi izalati dzalikal marad. Dia akan senantiasa berupaya untuk menghilangkan penyakit itu. Jadi peranan para nabi itu seperti itu, Saudara. Ada orang-orang bodoh yang tidak mau menerima ajakan agama itu. Nah, tapi nabi itu dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya kepada umat manusia, dia berupaya tuh untuk menghilangkan kebodohan itu dari umat manusia, dari umatnya. Jadi umatnya tidak mau dibimbing, Nabi berupaya sebisa mungkin membimbing karena dia sayang kepada manusia yang lain. Bikulli tariqin yaqdiru alaihi, fa illam yaqdir ala izalatihi fa innahu yas'a fit taqrilihi. Jadi kalaupun tidak bisa mengurangi kekurangan dan kecacatan diri manusia, Nabi itu berupaya sebisa mungkin meminimalisir, taklil artinya meminimalisir, wa takhfif dan meringankan supaya kita tidak dikuasai oleh diri kita. Nabi itu persis seperti dokter. Nah, pasien-pasiennya ini banyak yang mau diajak, tapi banyak juga yang bodoh gitu. Yang bodoh dalam arti nggak mau menerima ajakan atau bimbingan Nabi itu. Tapi Nabi itu karena kasih sayangnya, dia berupaya untuk terus-menerus, walaupun tidak menghilangkan, tapi meminimalisir. Nah, lihatlah logika yang dibangun. Jadi sebetulnya nggak ada alasan kalau kita paham apa itu Nabi, pesan-pesan yang disampaikannya semuanya pesan-pesan baik, nggak ada alasan baik kita itu menolak keberadaan Nabi. Apalagi kalau Nabi itu bisa dibuktikan secara rasional ya, dan Islam punya penjelasan tentang itu. Idza arafta hadza fanaqul. Kalau engkau sudah memahami ini, kami ingin katakan, kata Ar-Razi, maradu hubbid dunya mustawlin 'alal khalq. Penyakit cinta dunia itu mendominasi para makhluk. Dan ini fakta ya. Ini fakta. Baik itu orang beragama atau tidak beragama. Bahkan yang beragama pun masih dikuasai oleh penyakit ini. Wala ilaja lahu illa bidda'wa ila ma'rifatillah. Tidak ada obat untuk penyakit itu kecuali mengajak orang untuk mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa khidmatihi dan berkhidmat kepadanya, wa ta'atihi dan taat kepadanya. Wa hadza ilajun syaqqun 'alan nufus. Tapi ini susah bagi hawa nafsu itu. Mendekatkan diri kepada Allah itu perkara yang rumit, perkara yang susah bagi hawa nafsu kita. Wa qallam man yaqbaluhu wa yanqadu lahu. Sedikit yang bisa menerima dan tunduk kepada aturan semacam itu. La jarama annal anbiya ijtahadu fit taqlil hadzal marad. Tidak ada keraguan bahwa Nabi itu berupaya sebisa mungkin sekuat tenaga untuk mengurangi penyakit ini, penyakit cinta dunia ini. Jadi agama itu Saudara penting untuk mendidik manusia supaya tidak diperbudak oleh dunia. Kenapa? Karena kalau manusia sudah diperbudak, manusia itu akan sengsara dengan dirinya sendiri. Kita tidak akan menemukan kebahagiaan yang sejati selama hati kita itu senantiasa didikte, diperbudak oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Jadi ini bukan soal kita kan bisa menggunakan akal kita untuk menentukan baik dan benar. Ya emang kadang-kadang akal kita itu sampai pada
kesimpulan bahwa perbuatan ini layak ditinggalkan, perbuatan ini layak dilakukan. Tapi kadang-kadang akal itu nggak selamanya mendominasi hawa nafsu gitu loh perkaranya. Nabi ini datang bukan hanya dengan hal-hal yang bisa mengokohkan akal, tapi Nabi juga datang yang bisa dengan ajaran yang bisa mengoreksi dan membimbing hawa nafsu manusia. Ini kan penting. Itulah agama gitu ya. Wa hamlil khalq ala syuru fi ta'ah wal ubudiyah min awal waqtil qiyam min an-nawm mimma yanfa fi izalati hadzal marad min wajhi alladhi qarna fawajaba an yakuna masyru'an wallahu a'lam bi asrari kalami. Ini dikemukakan oleh Imam Ar-Razi ketika menafsirkan ayat aqibis salata liduluki syamsi ila ghassaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda wa min al-laili fadhajib binafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqam mahmuda. Ayat yang dikenal cukup luas di kalangan orang muslim. Walhasil kesimpulannya saudara-saudara sekalian, kata Imam Ar-Razi dan kita tafsir Mafatihul Ghaib, kehadiran para nabi itu berperan sebagai dokter bagi umat manusia, menanggulangi penyakit batin yang menimpa sebagian besar manusia, yaitu kecintaan berlebih terhadap dunia. Kalaupun akal kita bisa menciptakan peradaban, dan memang faktanya bisa menciptakan peradaban, sains, teknologi dengan segala kemajuannya, tapi kita tidak bisa menafikan pentingnya pendidikan hawa nafsu, pentingnya pengendalian diri, pentingnya berpikir secara matang. Agama datang dengan sesuatu yang kadang-kadang tidak bisa dijelaskan oleh akal, dia menjelaskan. Atau dia menjelaskan sesuatu yang sudah dikokohkan oleh akal, tapi kalaupun agama tidak dikesampingkan dengan alasan kita punya akal, ingat bahwa ada sesuatu yang tidak kalah penting dalam diri manusia selain akal, yaitu hawa nafsu. Dan para nabi melalui agama yang mereka ajarkan datang untuk mendidik hawa nafsu kita itu. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.